Korea Selatan, negara maju dengan inovasi teknologi yang pesat. Saat ini tengah menghadapi tantangan serius yang mengancam masa depannya, yaitu krisis demografi. Krisis demografi merupakan kondisi di mana suatu negara mengalami penurunan drastis dalam angka kelahiran, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam struktur populasi. Populasi yang menua dan jumlah kelahiran yang sangat rendah menjadi ciri khas dari krisis ini. Fakta yang mengejutkan datang dari data terbaru, yaitu tingkat kelahiran di Korea Selatan pada tahun 2023 mencapai rekor terendah, bahkan di bawah angka 1,0. Angka ini jauh di bawah tingkat penggantian populasi yang ideal, yaitu sekitar 2,1. Artinya, setiap pasangan di Korea Selatan rata-rata hanya memiliki kurang dari 1 anak. Situasi ini memicu kekhawatiran akan masa depan negara, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. Beberapa faktor yang kompleks menjadi penyebab utama dari krisis demografi di Korea Selatan. Korea Selatan dikenal dengan budaya kerja yang sangat kompetitif. Jam kerja yang panjang dan tekanan pekerjaan yang tinggi membuat banyak individu, terutama wanita, merasa sulit untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan keluarga. Akibatnya banyak pasangan yang menunda atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Kehidupan di Korea Selatan, terutama di kota-kota besar seperti Seoul, sangat mahal. Biaya perumahan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi beban yang besar bagi keluarga muda. Pendidikan anak yang dianggap sebagai investasi penting seringkali menguras keuangan keluarga. Generasi muda di Korea Selatan semakin mengutamakan kebebasan pribadi, karir, dan gaya hidup dibandingkan membangun keluarga. Perubahan nilai sosial ini menyebabkan banyak individu yang memilih untuk tetap melajang atau menikah lebih lambat, sehingga mengurangi peluang memiliki anak. Krisis demografi membawa dampak yang luas bagi berbagai aspek kehidupan di Korea Selatan. Penurunan jumlah tenaga kerja produktif akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berkurangnya daya beli akibat populasi yang menua juga akan memengaruhi konsumsi dan investasi. Proporsi lansia di Korea Selatan meningkat tajam. Meningkatnya jumlah lansia akan memberikan beban yang berat pada sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Korea Selatan perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perawatan kesehatan dan pensiun. Dengan berkurangnya populasi muda, ketegangan antara generasi meningkat. Generasi muda merasa terbebani dengan tanggung jawab finansial untuk mendukung populasi lansia yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial. Pemerintah Korea Selatan telah berupaya mengatasi krisis demografi dengan berbagai kebijakan. Di antaranya dengan memberikan subsidi bagi keluarga yang memiliki anak, seperti tunjangan anak dan bantuan biaya pendidikan. Memperbaiki kebijakan cuti untuk orang tua agar lebih fleksibel. Serta pemerintah Korea Selatan memberikan insentif finansial bagi perusahaan yang mempekerjakan keluarga yang memiliki anak kecil. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut masih terbatas. Perubahan budaya dan gaya hidup yang mendalam membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah perilaku masyarakat. Korea Selatan bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi krisis demografi. Jepang dan Italia juga mengalami masalah yang serupa. Negara-negara ini telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti memberikan insentif pajak bagi keluarga dengan anak, memperluas fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas dalam pengaturan jam kerja. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perubahan budaya dan pola pikir masyarakat.
Untuk membalikan tren penurunan angka kelahiran diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain: reformasi budaya kerja, dengan mengurangi jam kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel agar individu dapat menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadinya. Dukungan untuk keluarga muda, dengan meningkatkan akses ke perumahan yang terjangkau dan pendidikan gratis atau subsidi. Kampanye kesadaran, dengan mengubah persepsi sosial tentang pentingnya keluarga dan anak. Inovasi teknologi, dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung layanan perawatan anak dan lansia. Inovasi sosial, dengan mengembangkan program-program inovatif untuk mendorong minat masyarakat terhadap keluarga dan anak, seperti kampanye kesadaran, program mentoring, dan komunitas parenting. Krisis demografi di Korea Selatan adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif. Dengan kombinasi kebijakan yang efektif, reformasi budaya, dan dukungan masyarakat, Korea Selatan dapat menghadapi masalah ini dengan lebih baik. Masa depan negara ini sangat bergantung pada kemampuan untuk membalikan tren demografi yang mengkhawatirkan ini. Apakah solusi yang ada saat ini cukup atau diperlukan langkah lebih drastis? Waktu yang akan menjawab.